Menanggapi rencana untuk unjuk rasa gabungan berbagai elemen masyarakat, pemerintah menegaskan masyarakat punya hak menyampaikan pendapat dan masukan, namun tentunya dengan aturan yang berlaku. Kita negara demokrasi ya, jadi setiap warga negara berhak untuk menyampaikan pendapat, saran dan masukan tentunya dalam koridor aturan yang berlaku. Jadi saya kira kalau bicara mengenai unjuk rasa, demo dan yang lain-lain itu sesuatu yang menjadi bagian dari negara demokrasi dan sudah ya sering terjadi begitu. Jadi saya kira tidak ada sesuatu yang khusus atau spesial. Ya, semoga saja bisa membantu warga ya yang sekarang menjadi korban di NTT. Baik, kita ke informasi lainnya. Kali ini di Jakarta, jelang aksi 27 Agustus 2026, AMPB dirikan posko di depan gedung DPR Senayan, Jakarta. Posko ini akan digunakan untuk ruang diskusi, pusat informasi dan logistik bagi masyarakat. Perwakilan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB mendirikan posko di depan gedung DPR Senayan, Jakarta sebagai persiapan aksi yang digelar pada 27 Agustus. Posko tersebut juga menjadi ruang diskusi dan pusat informasi bagi masyarakat sekaligus tempat pengumpulan logistik dan donasi untuk mendukung aksi. Sejumlah bantuan telah diterima mulai dari ratusan dus air mineral, makanan hingga donasi dalam bentuk uang tunai. Masa juga dikabarkan akan menginap di posko depan gedung DPR RI. Untuk menginap itu belum bisa kita pastikan karena kita menghindari masa yang begitu banyak, dan kemudian lagi-lagi saya mau tegaskan keberangkatan kami dari Pati dan sampai ke Jakarta itu cukup membuat kekhawatiran teman-teman ya terhadap keselamatan masa hari ini. Nah makanya untuk pertimbangan-pertimbangan itu belum bisa kami sampaikan. Aliansi Masyarakat Pati Bersatu memperkirakan sekitar 500 orang akan berangkat dari Pati untuk bergabung dalam aksi 27 Agustus. Salah satu tuntutan yang akan disuarakan adalah segera disahkannya RUU Perampasan Aset. Dari Jakarta, Givo Morisko, Zulkarnain, iNews melaporkan. Masyarakat Sumatera Barat mengirimkan bantuan 2,2 ton rendang untuk korban terdampak gempa di NTT. Bantuan tersebut berasal dari donasi ASN serta masyarakat Sumatera Barat yang dihimpun melalui BPBD Sumbar. Penyerahan bantuan 2,2 ton rendang dipimpin oleh Gubernur Sumatera Barat Mahyildi Ansarullah di Posko Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Selasa kemarin. Dari total bantuan itu sebanyak 500 kg rendang dibawa langsung menuju ke pos Kabupaten Manggarai. Gubernur Mahyildi menyampaikan bantuan merupakan bentuk solidaritas masyarakat Sumbar terhadap warga NTT yang terdampak bencana. Rendang dipilih karena dinilai sesuai untuk kebutuhan pangan dalam situasi bencana. Makanan khas Sumbar memiliki daya tahan relatif lama, kandungan gizi, serta praktis dikonsumsi bersama nasi setelah dipanaskan. Ini adalah kegiatan yang keren ya. Jadi saling bantu-membantu, saling peduli, kita bersama pemirsa. Sementara itu ratusan warga Pati bersiap untuk berangkat ke Jakarta ikut aksi yang akan digelar di gedung DPR RI besok. Mereka berkumpul di alun-alun Pati sebelum berangkat ke Jakarta. 200 orang dijadwalkan berangkat menuju Jakarta pada Rabu siang. Pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, masa tergabung dalam simpatisan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu. Mereka akan berangkat menggunakan 4 armada bus. Jadi lokasi alun-alun Pati yang Anda lihat ini pemirsa digunakan sebagai titik pemberangkatan bersama ratusan massa ke DPR dengan menggunakan 4 bus. Disediakan oleh AMPB secara gratis. Mobil Satpol PP dan Satlantas Polresta Pati terlihat sudah berada di lokasi yang nantinya akan melakukan pengamanan. Ya pemirsa, keberangkatan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu AMPB ke Jakarta berunjuk rasa di depan DPR RI diwarnai kericuhan.
Jadi bus yang dijadwalkan berangkat dari alun-alun Simpang Lima Pati untuk mengangkut massa ternyata sempat diadang polisi. Kericuan terjadi saat bus yang dibawa hendak masuk kawasan alun-alun Simpang Lima Pati. Pihak polisi menghadang dan tidak memperbolehkan 3 bus yang dipergunakan mengangkut peserta aksi masuk area alun-alun. Pukul 15:10 waktu Indonesia Barat, akhirnya bus berangkat menuju DPR RI untuk menyuarakan aspirasi terkait pengesahan RUU perampasan aset koruptor dan hukum mati koruptor. Salah satu anggota AMPB menyebutkan jika total massa yang berangkat menuju DPR RI adalah 250 orang menggunakan 5 armada bus. Asal kalau salah dilewat, betul. Asal kalau salah dilewat, orang. Seorang lansia yang menjadi pengungsi pasca gempa di Nusa Tenggara Timur meninggal dunia di Puskesmas Mauponggo. Korban meninggal setelah sempat mengungsi secara mandiri akibat gempa mengguncang Nagekeo. Isak tangis pecah di rumah duka Kampung Lina, Desa Kotagana, Kecamatan Mauponggo, Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Keluarga tak kuasa menahan kesedihan setelah Petrus Ndiwa, lansia berusia 70 tahun, meninggal dunia. Gempa memaksa Petrus meninggalkan rumahnya dan mengungsi secara mandiri bersama warga lain. Di tengah ancaman gempa susulan, ia memilih bertahan di tempat pengungsian. Kondisi Petrus makin berat karena ia memiliki riwayat penyakit asma. Selama berada di pengungsian, Petrus beberapa kali mengeluhkan sesak nafas. Korban pun sempat mendapat perawatan di Puskesmas Mauponggo, namun kondisi kesehatannya terus menurun hingga dinyatakan meninggal dunia. Mempunyai riwayat asma. Dan saat gempa, Bapak Petrus dan keluarga mengungsi di dapur MBG yang belum punya dinding. Saat di dapur di pengungsian sering mengeluh sesak nafas dan kemarin sore oleh keluarga diantar ke Puskesmas Mauponggo. Dan di Mauponggo sempat dirawat, tetapi penyakitnya makin parah sehingga Bapak Petrus meninggal. Kepergian Petrus menambah duka keluarga di tengah situasi pasca gempa yang belum sepenuhnya pulih. Berdasarkan data Puskesmas Mauponggo, sekitar 2.410 lansia tersebar di 16 desa dan 1 kelurahan. Ada sejumlah lansia memilih bertahan di tenda pengungsian secara mandiri karena khawatir terhadap gempa susulan. Dari Nagekeo, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan.